Allah jika hendak menciptakan sesuatu hanya berfirman, jadi, maka jadilah. Jadi, Allah tidak bisa digambarkan berbentuk fisik. Allah itu ada di mana saja. Tidak ada ruang kosong yang tanpa Tuhan. Dimanapun itu, Allah ada. Kedekatan Allah dengan kita itu lebih dekat dengan urat nadi. Bahkan saking dekatnya sampai tidak kelihatan. Allah itu zahir. Sekarang saya tanya, kolong itu di mana? Iya, di bawah ranjang. Berarti kolong itu ada. Namun, yang hakiki ranjang ataukah kolong? Ketika ranjang diangkat, kemanakah kolong itu? Adanya kita ini seperti wujud kolong. Keberadaan kita itu sifatnya nisbi. Sejatinya kita itu tidak ada. Kita hanya bayang-bayang, dan sejatinya yang ada hanyalah Allah. Ketika kita hendak membuktikan Allah itu ada, jangan mencari bukti, sebab Dia tidak bisa dibuktikan dengan alam ini. Allah itu wajibul wujud. Wujud Allah itu hakiki, sedangkan alam itu termasuk mumkinatul wujud. Tidak mungkin mumkinatul wujud dijadikan bukti adanya wajibul wujud. Kita tidak bisa membuktikan adanya ranjang dengan adanya kolong. Jika Allah itu ada dengan bukti adanya langit dan bumi, ini logika pembuktian bagi anak kecil. Kita yang sudah dewasa ini jangan seperti anak kecil lagi. Kita pakai logika. Masa langit dan bumi bisa menjadi bukti adanya Allah? Ini rapuh secara logika. Coba kita uji. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum menciptakan alam semesta ini seluruhnya, Allah ada apa enggak? Buktinya mana? Anda akan kehilangan bukti ketika ditanya tentang adanya Allah. Ketika langit dan bumi belum tercipta, alam semesta ini berdasarkan teori Big Bang baru terbentuk 14 miliar tahun yang lalu. Adanya ledakan besar melahirkan alam semesta yang mengembang, the standing universe. Bintang-bintang yang ikut mengembang, bergerak. Ada yang mendekat dan ada yang menjauh dari orbit bumi jika menggunakan kaca refraktor. Maka kita bisa perhatikan warna cahaya bintang tersebut. Jika warna bintang tersebut merah, artinya bintang tersebut menjauh. Jika warna bintang tersebut biru, artinya bintang tersebut mendekat. Lalu, sebelum adanya Big Bang, di mana Allah? Buktinya mana? Di sini Anda akan kehilangan bukti. Sulit membuktikan karena sudah tidak ada lagi langit dan bumi. Apabila kiamat nanti, langit dan bumi digulung semuanya, dan Allah berfirman, Limanil mulkul yaum. Siapa yang paling berkuasa di sini? Dalam kondisi seperti ini, masih yakinkah Allah itu ada? Mana buktinya? Sulit membuktikannya karena sudah tidak ada langit dan bumi. Yang perlu Anda ingat adalah Allah tidak perlu dibuktikan, tetapi Allah sebagai bukti yang membuktikan adanya alam semesta ini.
Saya membuktikan adanya Allah bukan dengan logika, melainkan dengan rasa saya. Jika malaikat bertanya, "Anda yakin Allah ada?" Saya akan menjawab, "Saya yakin." Mana buktinya? Akan saya jawab, "Saya yang merasakan." Wahai malaikat, jika ada yang mendiskusikan Allah itu laki-laki atau perempuan, abaikan saja. Itu tidak usah dipikirkan. Jika Anda bertemu dengan orang-orang yang beraliran kebatinan, yang arahnya penggunaan jampi-jampi, jimat dan lain-lain, Anda harus menjaga diri agar tidak mudah memusyrikan mereka. Ini yang pernah saya alami. Di internet ada yang berkomentar kepada saya. Setelah saya melihat video Buya Syakur, saya kagum. Ceramahnya hebat. Akan tetapi, begitu dia praktik paranormal, ternyata Buya Syakur musyrik. Begitu komentar seseorang. Saya tidak akan marah dengan komentar seperti itu. Banyak orang yang dengan mudah menganggap bahwa jimat itu membuat musyrik, karena dianggap meyakini bahwa selain Allah ada yang memiliki kekuatan. Ada seseorang yang sangat meyakini bahwa jimat itu musyrik. Dia seorang pejabat teras yang memiliki banyak anak buah. Suatu ketika, ada anak buahnya yang membuat kesalahan dan melawan dia. Orang tersebut marah sekali dan mengatakan, "Harusnya kamu tahu bahwa aku adalah atasanmu. Masa depanmu ada di ujung penaku. Aku bisa memutasikan dirimu ke tempat yang jauh di sana." Di satu sisi, orang ini meyakini jimat itu musyrik. Namun di sisi lainnya, dia mengatakan, "Masa depanmu ada di ujung penaku." Musyrik itu meyakini adanya Tuhan lain selain Allah. Orang yang mengatakan, "Masa depanmu ada di ujung penaku," berarti dia sudah mengaku sebagai Tuhan. Lalu, mana yang lebih musyrik? Yang percaya jimat atau yang merasa bahwa dirinya bisa menentukan masa depan seseorang? Ada seseorang yang saya beri jimat lalu masuk ke dalam hutan. Saya katakan kepadanya bahwa jimat tersebut anti macan, anti ular, dan lain-lain. Orang tersebut hatinya jadi tegar tidak? Tentu tegar dan percaya diri. Sementara itu, saya juga memberikan orang lain sebuah senapan. Lalu orang tersebut masuk ke dalam hutan dengan tegar dan percaya diri. Lebih tegar dan percaya diri mana dari keduanya? Mana yang lebih musyrik? Ada seorang ibu membawa uang Rp50.000. Ia pergi ke sebuah swalayan untuk membeli pembalut contohnya. Karena hanya membawa uang 50.000, ibu tersebut berjalan merunduk, tidak percaya diri. Dia mengambil pembalut, langsung membayar di kasir, lalu bergegas keluar swalayan tanpa menoleh sana sini. Suatu ketika, ibu tersebut datang lagi ke swalayan yang sama, tetapi membawa uang banyak. Cara berjalannya terlihat sangat percaya diri dan bergaya. Artinya, dengan banyaknya uang, ibu tersebut semakin percaya diri dan berani. Jika demikian, itu musyrik tidak? Disinilah yang menjadi persoalan. Oleh sebab itu, kepada aliran kebatinan dan kepercayaan seperti kejawen, Sunda Wiwitan, dan lain-lain, jangan sampai Anda dengan mudah memusyrikan mereka. Stop.
berhenti, jangan pernah memusyrikan siapapun, jangan pernah mengkafirkan siapapun, karena hal tersebut adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.